Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aisyafa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah Praktikum Dasar Sistem Kontrol. Nah, di sini kita akan membahas Simulink, pemodelan, dan kontrol PID. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa Simulink adalah lingkungan pemodelan dan simulasi berbasis blok yang terintegrasi dengan MATLAB. Dengan Simulink, pengguna dapat membangun, memvisualisasikan, dan menganalisis sistem dinamis secara grafis tanpa menulis kode program secara langsung. Aplikasi utamanya sendiri meliputi pemodelan sistem kontrol, pemrosesan sinyal, hingga sistem mekatronika. Simulink memungkinkan pengguna melakukan simulasi waktu nyata sehingga perilaku sistem dapat dipelajari sebelum diterapkan pada sistem fisik sebenarnya. Nah, komponen dasar Simulink itu terdiri dari beberapa komponen utama seperti source, sinks, continuous atau discrete blocks, dan math operations. Setiap blok ini merepresentasikan fungsi atau elemen tertentu dalam sistem. Misalnya input sinyal, proses matematis, atau output tampilan. Blok-blok ini dapat dihubungkan melalui garis sinyal untuk membentuk model sistem lengkap. Struktur berbasis blok ini membantu pengguna memahami aliran data dan hubungan antar komponen secara visual dan intuitif. Nah, PID itu apa ya? Kontrol PID adalah salah satu metode kontrol klasik yang paling banyak digunakan dalam dunia industri. PID bekerja dengan menghitung kesalahan antara nilai yang diinginkan atau set point dan nilai keluaran aktual sistem. 3 aksi pengendalinya itu terdapat proporsional, integral, dan derivatif. Bekerja secara bersamaan untuk meminimalkan kesalahan, mempercepat respon, dan mengurangi osilasi dengan penalaan parameter yang tepat. Kontrol PID mampu menjaga kestabilan sistem secara efisien. Komponen P bertugas menghasilkan respon yang sebanding dengan besar kesalahan. Integral mengakumulasi kesalahan sepanjang waktu untuk menghilangkan error steady state. Sedangkan derivatif memperkirakan arah dan laju perubahan kesalahan untuk mengurangi osilasi dan mempercepat sistem mencapai kestabilan. Kombinasi ketiga komponen ini menghasilkan kontrol yang halus dan responsif terhadap gangguan maupun perubahan beban. Nah, selanjutnya ada model tank level. Nah, model sendiri itu ada pada gambar dengan persamaan yang di ini adalah A dH per dt sama dengan Q in min Q out, atau Q out sama dengan K akar H. Sistem ini menggambarkan perubahan tinggi air dalam tangki. Tujuan kontrolnya yaitu menjaga level air tetap stabil di set point. Simulasinya dilakukan dengan 2 blok, yaitu integrator untuk dH per dt dan gain dan sum untuk menghitung debit masuk dan keluar. Model ini menggunakan kontrol proporsional Q in sama dengan Kp H set min H. Nilai Kp mempengaruhi kecepatan respon. Apabila kecil, maka dia lambat tapi stabil. Apabila besar, dia cepat tapi overshoot. Hasil simulasinya menunjukkan efek perubahan Kp terhadap level air. Selanjutnya, model DC servomotor. Nah, modelnya dapat dilihat pada gambar. Nah, persamaannya yaitu delta S per Vs sama dengan K dalam kurung JS per B dalam kurung LS per R ditambah K kuadrat. Dan parameter J merupakan momen inersia, lalu B adalah friksi, lalu R dan L adalah resistansi dan induktansi. Nah, DC servomotor ini merupakan sistem elektromekanik yang merubah tegangan menjadi rotasi. Analisis domain Laplace yang digunakan untuk itu melihat stabilitas sistem dan mengukur kecepatan respon dan overshoot. Nah, respon yang akan diamati adalah step response dan bot plot. Selanjutnya yaitu quarter car model. Nah, modelnya bisa dilihat pada gambar.
ia mewakili seperempat kendaraan untuk menganalisis sistem suspensi. Nah, komponennya sendiri ada beberapa, yaitu massa kendaraan, massa roda, dan pegas dan damper. Tujuannya sendiri, ia meminimalkan getaran akibat jalan bergelombang. Time domainnya kita lihat respon vertikal kendaraan. S domain yaitu analisis kestabilan dan frekuensi natural. Grafik menunjukkan perbedaan respon untuk variasi permukaan jalan. Nah, pengaruh nilai koefisien redamansinya, yang pertama itu kecil, berarti getaran lama reda, lalu sedang, sistem yang cepat stabil, besar itu respon lambat, dengan tujuan mencari nilai redaman ideal antara kenyamanan dan kontrol. Nah, kesimpulannya, Simulink ini mempermudah proses pemodelan analisis dan simulasi sistem kontrol dengan pendekatan visual. Penggunaan kontrol PID di dalamnya membantu sistem mencapai kestabilan dengan respon yang cepat dan akurat. Melalui simulasi di Simulink, pengguna dapat bereksperimen dengan berbagai parameter tanpa resiko terhadap sistem fisik. Pemahaman konsep dasar dan praktik langsung di Simulink ini menjadi dasar yang sangat penting untuk penerapan teknik kontrol modern di dunia industri. Nah, seperti kesimpulan yang tadi sudah saya bacakan, bahwa simulasi langsung itu sangat penting, jadi langsung saja kita masuk ke tahap simulasi. Nah, oke, kita lanjutkan ke pemodelan untuk tank levelnya. Kita klik new script, terus di sini kita isi jadi awalan persen itu kita tandai sebagai komen, lalu K itu sama dengan 0.101 koma. Lalu ini adalah M pangkat 3 per second. Radian. Nah, ini udah sebagai komennya. Lalu AR sama dengan 0.025 dengan komen second per meter persegi. Lalu A sama dengan 0,8 titik koma dengan 0, meter persegi. Nah, setelah itu kita save dulu. Selanjutnya kita buat Simulink. Kita klik dulu blank modelnya. Lalu kita tunggu. Udah, kita klik library browser. Sini kita cari source, kita pilih RAM. Nah, kita gunakan gain habis itu. Lalu kita gunakan sum. Kita copy gain lagi.
Kita gunakan scope. Udah, kita gunakan derivatif. Kita copy lagi gainnya. Udah, kita menyambungkan ini. Kode ini kita atur itu plus minus. Lalu pada gain ini kita isi cafe. Lalu yang di gain satunya kita isi R. Lalu di bawahnya A. Kita isi yang itu. Ya, udah. Kembali ke komen yang tadi. Kalau udah kita run dulu. Yang tadi udah kita rangkai, kita save dulu ya. Kalau udah kita run, di Bloxfresh ini kita akan menampilkan nilai dari script yang udah kita buat tadi. Kita ke Simulink lagi. Kita lihat outputnya kayak gitu, sama grafik lurus naik ya. Kalau udah, nanti kita ke control PID. Nah, rem itu dihapus dulu ya. Sumber dan outputnya juga kita hapus. Kita select.
Udah kita cari ini, kita sambungkan. Nah, kita kasih tank. Kita kasih substitute system untuk kontrolnya. Kita kasih scope. Kalau udah, kita cari lagi untuk sumbernya. Kita pakai RAM. Untuk sumbernya kita ubah ke konstan. Kita gunakan sum sebelum kita hubungkan. Kita isi angka 0,3. Sumnya kita pakai plus minus. Kita buka kontrolnya. Kita pakai gain. Kita ambil gain lagi. Lalu kita gunakan sum. Lalu kita pakai integrator. Lalu kita pakai gain lagi. Kita pakai gain lagi di bawah. Kalau udah, kita hubungkan ya komponennya. Itu gain pertama kita atur, kita KE dikali KA, lalu gain ke plus. Yang kedua 123.
Lalu kita atur itu 1/n. Di sini itu 0,67. Nah, kalau udah kita save dulu. Lalu kita balik ke script lagi. Kita beri tambahan pada scriptnya. Itu KE sama dengan 200, lalu sama dengan komen C per M. KA sama dengan 1000 dengan komen amplifikator. Lalu N sama dengan 100. Lalu kita save lagi. Nah, kalau udah kita run di sini akan muncul dari apa yang udah kita spesifikasikan pada scriptnya. Lalu kita balik lagi ke Simulink. Sini juga kita run. Nah, kita lihat outputnya berbentuk seperti ini. Ini terdapat overheat ya. Tapi dengan cepat ini nilai proporsionalnya itu dengan cepat mencapai 0,5 poin. Lalu di sini terdapat sedikit osilasi, terdapat overload sedikit. Lalu di sini 0,25. Waktu 0,25 ini sudah dalam keadaan set dalam nilai set point. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan membuat aplikasi Newblank model. Sini kita bikin Spring. Sini kita menggunakan sumber. Kita cari sumbernya, itu kita pakai step ya. Nah, kita pakai gain lagi. Kita gunakan sum. Kita plus minus kita setting ya. Oke. Kita bisa perbesar. Lalu nah, setelah itu kita gunakan gain lagi. Kita gunakan integrator. Kita pasang integrator lagi. Nah, kita pakai scope.
Udah, kita gunakan gain lagi di bawah. Nah, kita konversikan gainnya. Lalu kita copy lagi. Kita gunakan gain. Lalu kita hubungkan kalau sudah. Cek isi 40.000. Gainnya kita perbesar ya. Gain kedua kita isi 1/25. Kita perbesar lagi biar kelihatan ya. Yang gain ketiga kita isi 150. Lalu gain keempat kita isi 40.000. Lalu kita run. Kita cek scope-nya sebagai output-nya. Nah, sini terdapat osilasi, overheat, makanya jadi osilasi sampai di detik ketiga. Di sini sudah sekitar 2,5 sampai 3 ya. Ini udah keadaan steady state. Ada nilai set point. Ini kita ini bisa kita sederhanakan menggunakan transfer function ya. Kita cari dulu transfer function-nya. Nah, kalau udah kita isi penyebutnya 40.000 dan pembilangnya 40.000. Lalu penyebutnya 25, 150 dan 40.000. Oke. Lalu kita apply dan kita perbesar. Nah, ini penyederhanaan dari blok yang udah kita buat sebelumnya. Kalau udah kita sambungin. Nah, kita ambil scope. Nah, kalau udah kita sambungin. Untuk membandingkan ya, kita ambil scope lagi. Kita sambungkan ke yang atasnya dan juga bawah. Kalau udah, kita run lagi. Yang pertama kita cek ini outputnya. Nah, yang ini menggunakan transfer function bisa dilihat sama ya antara yang tadi dan juga yang menggunakan transfer function. Lalu kita cek yang untuk perbandingannya. Nah, sama ya, terlihat sama ya, tidak ada perbedaan.
Function transfer ini berfungsi untuk penyederhanaan dari rangkaian yang sebelumnya itu udah ribet gitu. Kita save aja ya. Spring temper. Udah, selanjutnya kita klik kita balik ke komen ya. Kita buat lagi new script. Di sini kita akan mensimulasikan model DC servo motor. Kita buat komen dulu untuk servo motornya. Di sini R-nya yaitu 10. Kita gunakan komen ini ada ohm atau resistansi. Di sini ada L. Nah, 2,75. Pangkat min 6. Nah, dengan komen sini adalah Henry, induktansi. Lalu di sini ada KT 0,025. 0,02 ya, dengan komennya Nm per ampere. Lalu setelah itu ada KB dengan nilai 0,02 dengan koma 0 per kali. Nah, itu kita masukkan B dengan nilai 0,01 dengan komen M kali S per M. Lalu ada J dengan 0,01 ya, dan komennya kita tuh. Lalu kita save. Nah, selanjutnya kita klik Simulink. Udah, kita cari lagi ke library browser. Udah, kita cari source constant. Udah, kita cari sum. Udah, kita pakai gain.
kita pakai integrator, lalu kita pakai gain lagi, kita pakai sum, lalu kita pakai gain lagi, lalu kita pakai integrator lagi. Nah, lalu kita pakai scope. Lalu kita pakai gain lagi ya di bagian atas. Kita sambungkan dulu ya. Udah. Sini kita setting tuh plus minus. Lalu kita gedein dulu ya biar kelihatan. Udah kita tekan di sini, lalu kita sambung yang atasnya ke bagian bawah dari sumnya, lalu yang di bawah ke bagian bawah. Kita sambung-sambungkan dulu. Kita atur sum itu plus minus, input konstannya itu 5, lalu gainnya itu 1/L, lalu untuk integratornya S, oke. Di sini KT yang gain. Lalu gain yang situ 1/C. Lalu ada gain kita AB, gain yang satunya R. Oke, kita sambungin dulu. Nah, kita sesuaikan dengan yang di script tadi ya. Kita run terlebih dahulu yang di scriptnya.
proses ini akan menampilkan nilai yang sudah didefinisikan pada script ini. Lalu kita masuk ke Simulink lagi. Nah, kita save terlebih dahulu. Nah, setelah itu step time-nya kita ubah jadi 5, lalu kita run. Kita perbaiki dulu kesalahannya. Baru kita save lagi, baru kita run. Oke, udah kita buka scope-nya. Nah, ini hasil grafik output dari rangkaian yang udah kita buat ya. Ini respon ya dari DC motor servonya. Untuk mempermudah rangkaian yang udah kita buat sepanjang ini, kita bisa gunakan lagi transfer function ya. Kita cari dulu transfer functionnya. Kita copy dulu. Kita gabungkan ya. Kita kasih gain, lalu kita sambungkan. Oke, kita pilih scope dan kita kasih inputnya. Nah, sini kita pakai sum yang plus min ya. Lalu kita sambungkan. Kemudian kita tambahkan gain lagi di bawah. Kita ubah settingannya. Kita sambungkan ke sum dan ke rangkaiannya. Nah, untuk transfer functionnya kita ubah ya. Yang pertama itu 1/L, lalu yang keduanya 1/R. Lalu yang di sebelahnya kita ubah, yaitu fungsi keduanya 1JB. Nah, balik lagi kita ke scriptnya, kita run lagi. Kita balik lagi ke Simulink, kita run lagi. Oke, kita buka scope. Nah, kita bisa lihat hasil grafiknya itu kurang lebihnya ya sama ya seperti respon sistem yang sebelumnya gitu. Nah, kita bisa lihat perbandingannya ada di sini ya. Kita bisa lihat ya kurang lebihnya sama sih ya bentuknya.
Dari transfer function ini bisa mencapai nilai 3,5, sedangkan untuk yang bloknya itu mencapai sekitar apa ya? Ya kira-kira hampir 10 ya, 9 atau 10. Nah, di sini itu cepat untuk mencapai keadaan steady state-nya untuk transfer function. Sedangkan kalau untuk yang bloknya itu agak lama ya, dia stay di situnya sebelum steady state-nya. Lanjutnya kita save dulu ya. Lalu kita buat lagi quarter model, kita klik new script. Sini kita tuliskan quarter car model. Lalu kita komen lagi data of small racing vehicle. Isi ininya sama dengan 60 dan satuan kilogram. Kalau di sini ada ms 12, satuannya kilogram, lalu ada K1 23, satuannya mililiter. Lalu di sini ada C1, terus ini 300, terus 1, 3, 4. Nah, S per M. Lalu ada K2 tuh 700 dalam satuannya M per milimeter. Oke, kita save terlebih dahulu komen ininya, scriptnya. Kalau udah kita buat simulingnya, kita buka lagi ya, new. Nah, kita buat versi bloknya terlebih dahulu ya, kita cari library browser. Nah, kita cari dulu yang bakalan kita pakai itu yang pertama adalah sum ya. Kita letakkan dulu sumnya. Kita pakai sum ya. Lalu kita bagi game. Kita pakai integrator. Kita integrator lagi. Lalu kita pakai scope. Kita pakai kasih gain lagi ya.
Yuk. Lalu kita kasih sum lagi. Oke. Kita kasih gain lagi ya. Udah, kita kasih sum lagi. Lalu kita copy gain, integrator, dan juga scope-nya. Udah, kita kasih gain lagi, bawah, lalu kita kasih sum. Nah, udah. Kita kasih step signal ya. Nah, kita sambungin dulu semuanya. Kita buat yang pertama itu sum-nya plus minus. Buat gain sum yang pertama kita buat plus minus ya. Lalu buat sum yang satu lagi kita buat itu pokoknya kita setting dulu setiap komponennya biar sesuai ya nanti hasil outputnya. Nah, kalau misal udah kita setting, nanti kita sambungin semua komponennya. Nah, kalau udah kesambung, ya langsung aja. Kita save dulu ya. Oke, udah kita ke script kita ke ya script terlebih dahulu, lalu kita run, lalu kita balik lagi ke Simulink, lalu kita kasih stop time-nya 5, lalu kita run. Sini adalah hasil output dari response system ini ya, quarter color model. Nah, yang tadi itu chassis, sedangkan yang ini itu responsi. Ya. Ini suspensi ya, suspensi. Oke, kita lihat ya keduanya. Nah, itu tadi kita masih terlihat osilasi ya, jadi kita coba ubah angka pada scriptnya gitu. Agar osilasinya tuh lebih kecil, bisa nggak ada gitu osilasinya. Kita ganti stop time-nya jadi 10. Lalu kita lihat hasil outputnya, grafik outputnya ya. Udah lumayan gitu ya osilasinya.
Ya, nilai di ininya sama ya. Hampir sama sih di kedua grafiknya, overshootnya hampir sama, di yang sebelah itu 0,1, ya di situ sebelahnya juga sama. Nah, untuk oscillasinya sama ya, cuma bedanya ada jarak grid aja gitu. Kita bisa lihat di situ tuh bisa bilang oscillasinya lebih kecil ya daripada yang sebelumnya gitu. Meskipun masih ada overshootnya, tapi ya hasilnya tuh lebih baik gitu, lebih cepat untuk ke steady state-nya. Selanjutnya kita coba untuk menggunakan transfer function ya. Kita select dulu semuanya. Selanjutnya, ini kita udah bikin ya rangkaian dengan transfer function-nya. Udah kita langsung run aja. Tuh, kalau udah di run, kita lihat hasil grafik outputnya. Respon ya dari yang sebenarnya discharsis, sedangkan sebenarnya dari suspensi. Nah, di suspensi ini hasilnya belum mencapai set point, jadi masih menuju landai, sedangkan yang sebelah itu menuju dengan cepat ke keadaan steady state-nya. Oke, seperti itu. Jadi begitulah simulasinya dari ini ya, yang tadi udah kita lakukan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian dan segala macamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.